Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fauzan Azima. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan dari Oracle Data Modeler. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial dengan sebuah contoh kasus tentang maskapai pesawat. Di sini dijelaskan sebuah maskapai penerbangan melayani penumpang yang akan menggunakan pesawat dari maskapai tersebut. Setiap penumpang membeli tiket di loket penjualan tiket dan dapat membeli lebih dari satu tiket. Penumpang memberikan kartu tanda pengenal, kemudian identitas penumpang akan dicetak di tiket. Satu penumpang hanya dapat dilayani oleh satu pegawai counter tiket, tapi satu counter tiket dapat melayani beberapa penumpang. Informasi penumpang kemudian diteruskan kepada pegawai yang menangani bagasi penumpang. Setiap pegawai bagasi mengurusi barang yang akan dikirim dari setiap pegawai counter. Penumpang diberangkatkan ke kota tujuan dengan bagasi yang dibawa. Baiklah, di sini ada, kalau kita lihat di sini ada entitasnya. Ada entitas penumpang di sini. Terlihat entitas penumpang. Kemudian ada entitas pegawai, karena di sini pegawainya ada dua. Mungkin di sini ada juga entitas mengenai divisi atau tim-timnya, tim-tim dari maskapai tersebut. Kemudian ada pula entitas mengenai bagasi penumpang. Lalu ada pula kota tujuannya. Kira-kira ini entitas-entitas yang akan digunakan ke dalam model datanya. Oke, langsung saja kita masuk ke data modelernya. Untuk membuat sebuah entitas, caranya yaitu kita klik di tombol yang sebelah icon kursor ini, akan ada simbol new entity. Kita klik di layarnya. Kita beri nama penumpang. Klik OK. Kalau sudah, tadi ada pegawai. Kita tambah lagi entitasnya, pegawai. Lalu tadi ada juga bagasi penumpang. Lalu tadi pegawainya terbagi atas beberapa tim. Jadi mungkin di sini kita akan membuat entitas mengenai kumpulan dari pegawai-pegawai tersebut. Di sini saya akan membuatnya dengan nama staff. Klik OK. Lalu tadi ada kota tujuan juga. Ke kota tujuan, mungkin ini bisa kita buat menjadi suatu entitas. Kita buat tujuan. Lalu interaksi antara pegawai counter tiket dengan penumpang. Di tiket, penumpang hanya dapat dilayani oleh pegawai counter tiket. Jadi di sini ini akan kita rapikan terlebih dahulu. Kita akan membuat entitas lagi. Saya akan menamainya order tiket. Klik OK. Oke, kalau sudah, kita akan menambahkan atributnya. Pertama, entitas penumpang. Yang paling mudah yaitu kartu tanda pengenal. Berarti di dalam entitas penumpang ini ada atribut tanda pengenal. Jadi kita klik 2 kali, lalu kita klik atribut untuk menambah atribut. Kita klik tanda tambah. Di sini saya akan menamai nomor KTP. Saya akan set menjadi primary key atau UID. Lalu kita tambahkan atribut lagi, nomor
HP, kita buat mandatory atau wajib, harus tidak boleh kosong ya. Kemudian di dalam entitas ini ada juga yang bersifat opsional, yaitu umur penumpang. Kita bisa tambahkan atribut-atribut juga. Di sini saya akan menambahkan atribut kode booking. Ini akan menjadi primary key atau UID dari entitas order ticket. Kita tambahkan atribut lagi, mungkin yang berhubungan dengan penumpangnya. ID pemesanan, kita buat mandatory. Kita tambahkan lagi atribut baru, yaitu identitas penumpang. Kita buat mandatory juga. Lalu kita tambahkan lagi kota tujuan. Kita buat wajib diisi juga ya yang ini, kota tujuannya. Kita klik OK kalau sudah. Oke, di sini sudah terlihat atribut dari order tiket. Kemudian saya akan menambahkan atribut lagi di pegawai. Caranya kita klik 2 kali, klik tanda tambah yang berwarna hijau. Atributnya mungkin di sini ada ID pegawai yang akan menjadi primary key-nya atau UID. Lalu kita tambahkan atribut lagi. Mungkin di sini kita akan masukkan tiket penumpang. Nah, berhubungan dengan penumpang ya ini. Kita buat wajib atau mandatory, tidak boleh kosong. Kemudian ada lagi, ini saya mungkin akan menambahkan atribut banyak penumpang. Kita buat mandatory juga. Lalu mungkin ada pula atribut bagasi, mengenai bagasi penumpang ya. Bagasi penumpang kita buat mandatory, karena di sini tadi disebutkan mengenai bagasi penumpang. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian di staffnya, di sini kita akan menambahkan mengenai atribut dari pegawainya. Jadi kita bisa tambahkan mungkin di sini ID tim, ID timnya. Kita buat primary key. Lalu kita tambahkan lagi, setelah ada ID ada nama timnya, mandatory. Mungkin cukup 2 saja di entitas staff ini. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian saya akan menambahkan atribut di bagasi penumpang. Di bagasi penumpang saya akan menambahkan atribut identitas pemilik. Jadi di sini akan saya set menjadi primary key atau UID. Saya akan menambahkan atribut lagi mengenai keterangan bagasi. Saya buat mandatory. Jadi keterangan bagasinya ini tidak boleh kosong keterangannya. Kemudian kalau sudah, yang terakhir ada entitas tujuan. Saya akan membuat atribut di dalamnya. Mungkin ada ID penumpang, atau kita bisa juga ID kota. Kita buat primary. Lalu baru kita tambahkan jadwal penerbangan, mandatory. Kita buat wajib. Lalu baru kita masukkan ID penumpang. Kita buat mandatory juga. Lalu yang mungkin yang terakhir atributnya yaitu bagasi
atau info bagasi buat mandatory. Oke, kalau sudah klik OK, kemudian kita akan membuat relasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi di dalam deskripsi ini. Setiap penumpang membeli tiket di loket penjualan dan dapat membeli lebih dari satu tiket. Oke, berarti di sini kita coba tambahkan relasi. Caranya yaitu kita klik salah satu tombol tanda panah yang berwarna hijau ini. Di sini ada 4 macam ya. Kita coba salah satu, misalkan satu ke banyak. Ini kita ke banyak. Sudah, kita klik OK ya. Satu penumpang bisa memiliki beberapa tiket dan setiap tiket harus dimiliki oleh satu penumpang, gitu ya. Oke, kalau sudah, mungkin kita perlu menamai relasinya juga. Mungkin yang dari name source-nya, oh ya, caranya yaitu dengan menuliskan nama di name on source dan juga di name on target. Jadi mungkin lebih jelasnya akan saya contohkan langsung. Name on source-nya, nah saya akan menuliskan di memiliki. Ini source-nya penumpang ya, jadi bisa kita rangkai katanya, yaitu penumpang dapat memiliki beberapa tiket, gitu ya. Berarti yang di order tiket ini kebalikannya, dimiliki. Klik OK. Ini sebenarnya sudah terbuat, sudah ada namanya. Tinggal kita tampilkan saja, yaitu caranya klik kanan, kita pilih ke show, lalu label. Nah, kemudian akan muncul nama dari relasinya. Kemudian di sini tadi dijelaskan satu penumpang hanya dapat layani satu pegawai counter tiket. Oke, berarti di sini banyak ke satu ya. Banyak satu ke banyak. Oke, di sini source-nya dari pegawai. Satu pegawai dapat melayani beberapa order tiket. Setiap tiket harus dilayani oleh satu pegawai. Oke, di sini sudah benar ya. Oke, di sini saya akan menambahkan nama relasinya. Name on source-nya itu di pegawai ya. Berarti sini melayani. Di sini dilayani. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi relasi yang sama, satu ke banyak, dari staff ke pegawai. Source-nya di staff. Jadi di sini saya akan menuliskan mungkin nama relasinya menugaskan. Name on targetnya itu pegawai. Berarti kalau kita rangkai katanya satu staff dapat menugaskan beberapa pegawai. Tapi setiap pegawai harus ditugaskan ke satu staff, gitu ya. Jadi ditugaskan. Sudah, klik OK. Kemudian dari pegawai ke bagasi penumpang. Sini disebutkan tadi mengenai bagasi penumpang. Informasi penumpang kemudian diteruskan kepada pegawai yang menangani bagasi penumpang. Setiap pegawai bagasi mengurusi barang dikirim dari setiap pegawai counter.
Oke, mungkin di sini kita bisa buat satu ke banyak juga ya. Kurang lebih sama ya dengan order tiket ini untuk bagasi penumpang. Jadi kita pilih dari pegawai ke bagasi penumpang. Name on source-nya satu pegawai dapat mengatur mengatur ya di sini ya. Mengatur. Sini diatur. Oke, kita cek. Oke. Satu pegawai dapat mengatur beberapa bagasi penumpang. Setiap bagasi penumpang diatur oleh satu pegawai gitu ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi ke tujuannya. Caranya yaitu sama, kita tambahkan relasi saja. Ini di sini saya akan menggunakan sama juga ya. Dari tujuan ke penumpangnya terlebih dahulu. Tujuan ini disinggahi atau mungkin dikunjungi, mengunjungi. Oke, jadi di sini satu tujuan dapat dikunjungi beberapa penumpang. Setiap penumpang mengunjungi satu tujuan gitu ya. Oke, di sini kurang lebih sama ke bagasi penumpang. Di sini menampung, source-nya menampung, targetnya ditampung. Oke, kita lihat satu tujuan dapat menampung beberapa bagasi penumpang. Setiap bagasi penumpang harus ditampung oleh satu tujuan gitu ya, di satu tujuan. Oke, di sini saya akan memperlihatkan sedikit tips lagi. Kalau kita ke toolbarnya lalu kita pilih view, kita bisa lihat di sini kita menggunakan notasi Barker notation. Di sini ada 3 pilihan, Bachmann notation dan notasi information engineering. Kalau Bachmann notation, di sini bisa terlihat primary key dan foreign key dari masing-masing entitas. Misalkan di entitas order ticket, primary key-nya yaitu kode booking, lalu ada foreign key dari entitas penumpang yaitu nomor KTP, dan juga foreign key dari entitas pegawai yaitu ID pegawai. Lalu kalau kita ubah ke information engineering, kemudian tanda panahnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk sekarang saya akan menggunakan notasi Barker agar lebih simple dilihatnya ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.